Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami gabungan dari kelompok 2 dan kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hakim. Perkenalkan, nama saya Sedia Fisya. Hai Ibra. Saya bilang Jadi materi presentasi yang akan kita bahas hari ini adalah definisi kekuasaan kehakiman, klasifikasi lembaga peradilan, mengklasifikasikan tugas dan wewenang dari lembaga peradilan. Definisi kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 ayat Pasal 1 ayat 1 definisi kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Mari kita bahas lebih lanjut. Klasifikasi lembaga peradilan. Menurut Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Kedua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Peranan lembaga peradilan yang pertama ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang ada di Indonesia. Perihal Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Peranan lembaga peradilan masih tentang Mahkamah Agung. Ternyata Mahkamah Agung memiliki kewenangan, yaitu sebagai yang pertama mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain. Yang kedua, menguji perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang ketiga, kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Lanjut, Rek. peranan lembaga peradilan dalam hal yang berkaitan dengan lembaga negara, Mahkamah Agung berwenang untuk sebagai berikut: A. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan agresi dan rehabilitasi. B. Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pertahanan. C. Ketentuan mengenai lembaga pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan dalam diatur dalam undang-undang. Adapun dalam kaitannya dalam lembaga peradilan yang di bawahnya, Mahkamah Agung memiliki kewajiban dan kewenangan sebagai berikut: A. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. B. Emang melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. C. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan.
dan semua badan peradilan yang berada di bawahnya. D. Memberi petunjuk, teguran atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. E. Dalam melakukan pengawasan EMA tidak boleh mengurangi kebebasan hukum dalam memeriksa dan meluluskan perkara. Dua, peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Adapun kekuasaan kehakiman dan hukuman peradilan umum dilaksanakan oleh lembaga-lembaga berikut. A. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Pengadilan negeri berkedudukan di kota madya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, menuntut serta menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. B. Pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Adapun tugas dan wewenang pengadilan tinggi yaitu sebagai berikut. A. Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding. B. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan. Mengadili antar pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. C. Menjaga jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri agar peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya. D. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah apabila diminta. E. Tugas atau kewenangan ialah berdasar undang-undang. Ketiga, pengadilan agama. Yang dimaksud peradilan agama adalah peradilan agama Islam. Hal mengenai peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang peradilan agama. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat dan peradilan yang beragama Islam mengenai perkara pidana. Tugas dan wewenang pengadilan agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara sore apakah antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, sosial, dan hibah yang dilakukan berdasarkan keputusan agama di silakan. Adapun tugas dan wewenang pengadilan agama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat tinggi. Kedua, mengadili keputusan dan terakhir yang ketiga, pengadilan tinggi agama dapat menjadi keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada yang keempat, tugas dan kewenangan lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Terus yang ketiga ada peradilan militer. Sebagai berikutnya melakukan pelaksanaan di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan menyelesaikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Yang dimaksud dengan adalah badan pelaksana kekuasaan pemerintah negara di bidang pendidikan dan pendidikan. Ada di bawah ada yang bilang Berhenti dulu sih, stopin. Bro, minggir, bro. Maaf. Tolek. Berdasarkan pelimpahan dari Panglima dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Perhatikan dalam lingkungan peradilan militer berwenang sebagai berikut. Yang pertama, mengadili tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu itu melakukan tindakan pidana terutama prajurit. Yang kedua, berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit. Yang tiga, anggota suatu golongan atau jawaban atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang. Yang keempat, seorang tidak masuk golongan pada poin 1, 2, dan 3
tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus dihadiri oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. A. Pengadilan Militer, B. Pengadilan Militer Tinggi, C. Pengadilan Militer Utama, D. Pengadilan Militer. Nopal. Panggil Nopal sih, panggil Nopal. Peradilan Tata Usaha Negara. Baca bis putih. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu kesempatan peradilan terhadap sengketa tata usaha negara. Kami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 sebagai perubahan tentang peradilan tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara ada sengketa yang dalam tata usaha negara antara orang atau badan data dan badan atau jabatan Alpri, baik di pusat maupun daerah. lu mau nanya nggak? Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tentang sengketa pegawaian, pemberhentian kerja dan lain-lain. Peranan lembaga-lembaga peradilan. Beberapa permasalahan yang menjadi jangkauan pengadilan tata negara yaitu sebagai berikut. Bidang HAM berupa gugatan ataupun permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang serta penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur. Yang B. Bidang ekonomi berupa gugatan ataupun permohonan yang berhubungan dengan pajak, merek, agraria dan sebagainya. C. Bidang sosial berupa gugatan ataupun permohonan terhadap keputusan administrasi mengenai penolakan permohonan itu. D. Bidang function public berupa gugatan ataupun permohonan yang berkaitan dengan status atau kedudukan seseorang, misalnya mengenai Pegawaian. pegawaian, pemberhentian, hubungan kerja dan lain-lain. Selanjutnya ada pengadilan khusus. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan baik peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Adapun hakim adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Sebenarnya pengadilan khusus bukanlah lembaga sendiri yang terpisah dari masing-masing lingkungan peradilan. Akan tetapi Lu mau nanya setiap Nanti gua bikin lingkungan peradilan pertanyaannya. dapat membentuk pengadilan khusus yang artinya bersifat kamar atau chamber. Saat ini terdapat beberapa pengadilan khusus, diantaranya pengadilan HAM dan pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor. Keduanya berada dalam lingkungan peradilan umum. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang penting sebagai bagaimana mereka untuk menyelenggarakan peradilan, penegakan hukum dan keadilan. Kedudukan MK adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam UUD 1945 pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2024 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Prinsip dari kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah checks and balance yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Maka keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi alat nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.
Wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai berikut. A. Menguji pemenuhan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Memutuskan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Memutus pembubaran partai politik. D. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. E. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum dalam jabatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain lembaga-lembaga yang telah disebutkan di depan, terdapat satu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Meskipun lembaga tersebut bukan termasuk lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, lembaga tersebut adalah komisi yudisial. Mengenai komisi yudisial yang tertulis nomor 5 pasal 2 8 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang tentang komisi yudisial. Tujuan dari pembentukan komisi yudisial adalah dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa ataupun pihak lain. Yudisial dibagi menjadi dua, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. Dalam hal ini komisi yudisial bertugas melakukan pengawasan yaitu menjaga perilaku hakim di seluruh lingkungan pengadilan. Dalam rangka pelaksanaan wewenangnya yaitu penegakan kehormatan dan perlindungan martabat serta menjaga perilaku hakim, komisi yudisial memperoleh untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Tugas pengawasan tersebut meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerima laporan masyarakat mengenai perilaku hakim. Kedua, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan tentang perilaku hakim. Ketiga, memeriksa dugaan pelanggaran perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim. Yang keempat, memanggil dan menekan wajib hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim. Yang kelima, membuat laporan hasil pemeriksaan dan berupa rekomendasi untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi yang dasarnya disampaikan kepada Presiden dan DPR. Ya, Ayo yang mau nanya 3 orang. Itu tuh anak. Oke, para pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Ya baik, bisa diulangi. Hal mengenai peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Hal mengenai Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor diatur dalam Undang-Undang Nomor dalam Undang-Undang Nomor ya, akunnya juga ya jangan lupa ya. Oke, terima kasih Ana para sana. Terus siapa lagi yang bertanya? Ya, Pia. Jadi, apa alasan yang diperlukan untuk Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian pada undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bagaimana cara melakukan Siapa lagi? Rehan Kadapi ya? Ana Rehan Kadapi, nak. Itu Rehan Kadapi mau nanya.
Membahas tentang hukum sipil dan peradilan di PTK Wih, ayo. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Farah. Itu pertanyaannya adalah mengenai peradilan agama diatur dalam Undang-Undang nomor berapa. Jadi peraturan agama itu diatur nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Informasi apakah jawabannya puas? Wahai Farah. Puas. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijawab lagi sama teman saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rehan Kalapi. Mengapa sistem hukum dan peradilan Indonesia sangat penting? Sistem hukum dan peradilan Indonesia sangat penting karena menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat, menjaga ketertiban, ketentraman dan kedamaian, mewujudkan keadilan dan kebenaran, mencegah terjadinya main hakim sendiri, mengatur ketertiban di dalam negara, melindungi iklim investasi dan perdagangan internasional. Kencengin drill. Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan awal untuk menilai kelengkapan dan kelayakan permohonan. Juga jika permohonan dalam persidangan pemeriksaan Mahkamah Konstitusi menilai atau undang-undang berdasarkan dengan UUD kemudian saya Mahkamah Konstitusi bersifat final dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.